Kak, kalau misalnya lagi senggang gitu, Kak Tiwi biasanya ngapain? Kalau aku kan nonton film. Aku meditasi. Kalian udah pada nonton ini belum sih yang lagi rame nih? Film tentang kutukan gitu? Sherling. Shirley. Apaan? Film Mana yang Film mana? dari Taiwan yang lagi booming banget. apaan? Paling tahu nih. Si paling tahu, paling update. Apa? Aku tahu. Apaan, Cak? Film Sini apa, deh. Cak? Kita mendingan ngomong Sini, bareng, Cak, ngobrol sini, bareng. Cak. Belum ada pembahasan juga, gabut kalau sama Silpi. Iya. Itu apa sih yang, Yang di mana sih? Netflix itu kayak yang Incantation? Film apaan? Taiwan. Iya, film Tentang Taiwan. kutukan. Tentang kutukan katanya. Apaan Lagi rame terus? banget. Aku sih belum nonton ya, cuma Kenapa? baru baca-baca aja di Takut? medsos. Takut, Kak. Beneran. Nanya aku sih. Kamu gimana udah nonton belum? Udah. Film yang takut sama kamu. Aku udah nonton nggak? Udah nonton, tapi bukan nonton sih, ngintip. Soalnya aku penakut. Ya, tapi tetap nonton. Jadi ceritanya itu kalau aku baca di Wikipedia ya. Biar pintar ya bacanya. nggak Pintar, rajin. oke. Wikipedia. Jadi itu tuh tentang kutukan. Jadi aku cerita awalnya dulunya. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, aku nggak akan spoiler kok, tenang aja. Itu tuh ada 3 orang pokoknya yang mereka tuh kayak bikin vlog gitu di YouTube. Terus mereka tuh kayak penelusuran ke satu tempat ritual. Nah dari situ mereka tuh melakukan apa gitu ya, hal-hal yang malah balik ke si itunya. Umum lah ya, melakukan pelanggaran sesuatu terus akhirnya dia kena Kalau nggak salah akibatnya kayak lah gitu ya teman-teman. Terus kenapa Ica jadi takut nonton? Soalnya gimana ya kalau misalkan nonton kayak gitu tuh? Ada rumor. Ya, ada yang bilang nanti kitanya jadi gila lah, atau misalkan kitanya Kekutuk jadi gitu. kena kutukan kayak gitu. Terus Kalau gila bukan bawaan. bukan kirain terus. soalnya ya gitu katanya kan ada yang bikin gak bisa tidur, ada yang bahkan besoknya meninggal gitu kan, serem banget Tapi kalau yang nonton pernah kayak nggak gitu. ngedenger kayak gitu? Jangan nonton film ini. Sering banget. Kadang ada juga kan kayak film-film zaman dulu tuh yang sadis-sadis lah, yang krunya kenapa-napa beres syuting. Nah, itu serem sih, jadi ya jadi kebayang-bayang kan, aduh ntar kalau gue yang kayak gitu gimana ya gitu. Makanya dari kemarin tuh penasaran banget pengen nonton, cuman Takut. mikir-mikir lagi gitu. Aduh enggak ada, takut gak bisa tidur gitu. Itu Takut aja. malah kekutuk balik. Makanya itu serem banget. Soalnya kan filmnya juga selain tentang hantu gitu ya misalkan, tapi kan kadang ada yang sadis-sadisnya yang ganggu gitu kan, ganggu kepikiran itu bisa gitu. ganggu mental sih. Ya, Kalau ganggu filmnya banget. adegannya Tapi terlalu emang yang aku nonton itu yang Incantation itu memang bukan hantu, tapi emang disturbing banget. Gitu. Jadi kayak suasananya dibuat. Suasananya. Iya. Iya, ngerti. Sama dulu sih kalau aku pernah yang film yang agak ganggu ya, ganggu kepikiran tuh Midsommar Oh iya. Apa? Somar. tahun 2000 Pemain Bajai Bajuri. Itu Bak Solar. maaf. Oke. Itu juga sama tentang kutukan. itu lebih ke sekte-sekte gitu sih. Nah, aku waktu itu nonton full kan. Dan itu emang jijik sih, menjijikan gitu. Jadi sempat beberapa hari itu kebayang-bayang gitu. Padahal sebenarnya bukan tentang setan atau gimana gitu, enggak, cuman lebih ke ceritanya yang serem. Jadi terus, takut. Terus ya persadisannya yang kayak gitu yang bikin makin gitu. Terus kita bahas kayaknya oke juga ya. Sugesti sesuatu yang bisa mempengaruhi mental kita. Gimana? Tema Dit? Rap. Biar keren. Rap. Bagus. Kita jadiin tema ya. Sobat PR setuju ya kita jadiin tema ya. Siapa sih yang nggak suka film sadis? Kan? Film horor Jadi segala sekarang macem. kita akan bahas itu tetap di Spiritual Journal. Yeay! Hai, Sobat PR semuanya, balik lagi di Spiritual Journal bersama saya Pratiwi Ramarta dan sekarang kita ketambahan co-host cantik lagi. Selain Kak Silvi, sekarang kita juga punya Kak Ica. Yeay! Iya. Oke, Sobat PR, karena tadi sebenarnya aku sama Silvi masih bingung mau bahas apa ya gitu, karena memang lagi nggak ada ide ya kita. Terus akhirnya tiba-tiba Kak Ica memberikan ide tentang apa sih yang bisa mempengaruhi kita tentang dari trigger-trigger film horor. Karena banyak juga yang bilang jangan nonton film ini.
katanya Nanti ketularan. nanti terkena kutukannya atau terkejar. Kalau film hantu biasanya nanti didatengin sama setannya gitu kan ya. Nah itu sebenarnya kayak gimana? Cuman aku pengen tahu dulu nih, emang kalian ini biasanya ngedenger cerita, emang sekarang ini film yang lagi viral tentang mungkin kutukan, mungkin tentang hantu atau apa, itu apa sih? Yang sekarang lagi tayang di Netflix itu Incantation, Kak. Oh itu yang kamu takut itu tadi Iya. itu, Ca? Iya. Sama sebenarnya sih waktu itu sempat juga ya lihat dari YouTuber itu kayak ngebahas film zaman dulu sih, Cannibal Holocaust gitu ya kalau nggak salah judulnya. Tapi itu lebih ke tentang suku gitu, terus hadis-hadis. Bahkan dipercayain itu tuh dibikinnya tuh real gitu. Jadi bukan diedit atau apa. Jadi Kayak kalau misalkan adegannya sesadis itu memang iya, dilakukan. real. Karena pas coba cek nih, aku coba cari nih di videonya gitu ya, dan akhirnya ketemu ada yang hewannya tiba-tiba dipotong gitu kan, kayak gitu. Dan itu emang kayak bener, maksudnya aku lebih mikir kayak tahun segitu kayaknya mungkin nggak sih udah secanggih ini buat ngedit kayak gitu. Cuman ya nggak tahu ya, cuman ya itu Kayak dibuat semi dokumenter. iya kayak gitu. Tapi dan itu sampai rame banget sih, sutradaranya apa segala macam. Tapi itu ada nggak sampai rumor-rumor bahwa jangan ditonton film ini? Ada disclaimer yang ada, karena itu ganggu kan, karena dipercaya itu kayak real banget. Jadi beda ya kalau kita nonton film yang ini mah editan lah gitu. Tapi nah kalau yang itu tuh orang banyak percaya ini asli gitu, asli bener dilakuin, yang hewan itu dibunuh tuh bener dibunuh gitu. Jadi kayak tapi serem. perlakuan ke manusianya sama ada ada sih, juga yang kayak gitu. Aku lihat potongan-potongan cuplikan-cuplikannya aja sih, nggak berani nonton Aku full. belum nonton sih. Dan kayaknya udah ditarik juga sih, udah nggak ditayangin bisa lagi. ditayangin. Karena terlalu disturbing kali ya. Ya, karena katanya dipercaya terlalu sadis, sampai ada masalah sih waktu itu. Setahu aku gitu. Terus yang sekarang ini yang kamu tahu itu tadi filmnya tentang apa? Itu Tentang kutukan. kutukan. Tentang itu kutukan. Dan itu juga ada disclaimer-nya nggak? Kayak disclaimer untuk nggak katanya ditonton gitu. Kan suka ada kan yang kayak gitu kan? Mungkin ada ya, tapi aku nggak ini sih, nggak tahu. Cuma emang katanya ini tuh kisah nyata. Kalau dari situnya based on true story. Pokoknya intinya di dalam film itu ada 3 orang pelaku yang mereka tuh mau bikin konten di YouTube. Terus mereka melakukan penelusuran ke kayak tempat ritual gitu. Dan mereka melakukan ya nggak tahu lah penyalah lah ya, melakukan sesuatu yang nanti melanggar. aku spoiler takutnya gimana Ya. gitu kan. Pokoknya jadi balik ke dia gitu ininya, si curse-nya itu. Nah sebenarnya kalau yang kutukan itu, yang tadi kan sempat bilang kalau misalnya kita nonton bakal ini lagi, itu tuh sebenarnya iya atau enggak, Kak? Oh. Jadi gini Apa sih, cuma sugesti kita? sugesti. Itu sebenarnya udah bener ya, Cak ya. Kalau kita misalkan nih Sobat PR nonton film-film yang memang genrenya itu thriller atau mungkin film-film hantu yang memang dibuatnya itu sedemikian rupa ngebuat kita ini seperti terhanyut ke dalam suasana. Itu sebenarnya mempengaruhi beberapa alam bawah sadar kita. Gitu. Ada yang mempengaruhinya dia ke mental, terutama ke mental dan psikis ya. Memang itu film dibuat untuk seperti itu gitu, untuk mengganggu psikisnya kita sebagai penonton. Berarti jahat dong Ya kayak enggak gitu. jahat, kan jualan gitu. Iya. Dan itu memang Serem sih. dan itu tuh memang bagian disclaimer-nya gitu ya, yang kadang bilang jangan ditonton. Itu mungkin ada beberapa juga yang bagian dari marketing. Oh ya, bumbu karena ya. semakin penasaran tuh Nah, semakin iya, dikejar iya, kan iya. kalau Kalau ada manusia. yang kayak gitu, disclaimer kayak gitu kan, Malah jadi penasaran emang sih, serem iya. apa sih gitu kan. Dan terus tiba-tiba memang ada beberapa penonton yang akhirnya merasakan efeknya, sensasi efeknya. Suka ada nggak sih di berita juga kalian yang suka nge-up berita nih? Kalau film apa gitu nonton terus ada yang kesurupan, kayak Iya, Desa ada. Iya, di KKN. bioskop tuh ya sering nggak? kan. Ya kan Iya. suka langsung kesurupan. Kenapa? Karena mereka keterima transfer energi dari visualnya, dari semuanya. Film itu adalah sesuatu yang disuguhkan dan dia itu harus direspon sama kita sama semua panca indera. Telinga, mata, ya kecuali penciuman lah ya, nggak mungkin lah kita mencium itu. Cuman kan semuanya kerasa ya, suasananya apa. Di situ kita bisa ngelihat power of suggestion setiap orang. Ada yang memang ketarik banget nih sama sugesti film itu dan dia akhirnya ngerasa bahwa itu tuh terjadi sama dirinya. Padahal enggak, dan itu kalau dari psikologi ya itu adalah halusinasi. Jadi enggak real kejadian sama kita, cuman memang ada kayak
film-film tertentu atau hal-hal tertentu itu nggak baik banget, itu bisa ngebuat otak syaraf kita rusak karena saking terlalu mengerikan. Kan kita tuh semuanya punya ambang batas ya, punya toleransi gitu di dalam diri kita. Sobat PR juga pasti punya toleransi atas ketakutan. Nah kalau si ambang batas itu sudah melewati, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak biasa untuk kita. Misalkan kalau kita ketakutan berlebihan, kita akhirnya bisa pingsan. Nah, ada juga yang akhirnya jatuhnya kayak kesurupan. Padahal kesurupan itu kalau buat aku sendiri ya, kesurupan itu adalah bagian di mana seseorang manusia sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Dan dia membiarkan alam bawah sadarnya menguasai dia. Nah, alam bawah sadar kalau apa? pikirannya kosong nggak sih? Iya, Nah, pikiran kosong, terus juga dompet kosong. itu mah jelas ya. Jelas. Aja langsung ya, aing mau gitu. Mohon maaf itu terjadi. Mohon maaf itu emang Terjadi. sering terjadi Sering ya terjadi. di dunia ini, apalagi para remaja-remaja. Pada remaja-remaja yang hedonis. kece-kece Iya. ya, gitu. Nah itu yang jadinya ngebuat manusia-manusia ya kelihatan di situ kontrol dirinya sejauh mana. Kalau misalkan kita masih terus mengendalikan alam sadar kita, sebenarnya nggak masalah sih. Ya, jadi kayak misalkan Ica mau nonton itu, Ica nonton dan biarkan gitu. Memang si film itu tuh dibuat itu memang untuk nakut-nakutin kita ya, untuk memicu adrenalin sebenarnya. Adrenalin kita kan jadi terpacu ya saat itu, dan kita juga butuh loh memacu adrenalin kita gitu. Nah, untuk Sobat PR juga yang misalkan ada isu-isu atau ngedenger rumor katanya jangan nonton film ini, terus katanya kalau ngelihat film ini nanti terbawa kutukannya sama kita atau kita disamperin sama hantunya. Itu sih enggak sih ya. Cuman kita ngelihat itu tadi dari segi logis atau dari segi psikologisnya ya. Tapi kalau dari segi supranatural, kita bermain dengan energi. Artinya, saat kamu sedang berpikir tentang hal negatif itu jadinya mendekat ke kamu. Itulah kenapa banyak orang bilang harus positive thinking. Biar yang positif, yang dekat sama kita gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang seneng nih sama supranatural atau cerita-cerita misterius, mistis, yang gitu-gitu kan biasanya suka ada juga obrolan, katanya kalau kita lagi ngomongin hantu, hantunya datang loh katanya. Gitu. Sering sih Itu denger sebenarnya magnet dari sugesti kita juga. Karena waktu kita lagi ngomongin hantu, bohong kalau kita tuh nggak ada rasa takut. Iya, sekarang aku lagi takut nih. Nah kan, begitu kita takut, itu energinya kan disukain sama yang begitu. Wah, Sylvie lagi takut. Oh iya, makanya saya bilang kan kalau misalnya gitu lawan aja, lawan. Betul. Gitu. Kalau udah mulai ngerasa tuh lawan. Lawan sama kalau kita juga mau nonton film yang ingin kita tonton gitu ya, cuman sudah ada sugesti-sugesti di awal yang ngebuat kita defense, gitu, aware gitu. Nah itu juga sama, kita lawan aja, terus tonton. Kalau misalkan ngerasa takut, Ica jangan nonton sendiri. Oh, harus Itu ada tipsnya. temennya. Tapi emang iya Kak, aku juga kalau misalnya nonton itu nggak bisa Nggak berani. sendiri. Cuman Karena aku tahu tuh sih baru alasannya pertama Ica. kali kayak gitu. Aku tahu alasannya Ica. Karena Ica juga jomblo. Ini berdua, ini klub ya, duit. Dwi nggak jomblo dong, gila. Dwi jangan keren dibawa-bawa banget, Dwi nggak solder. Nggak solder. Masa Dwi? Enggak deh, Nggak jadi. enggak jadi. Begitu, jadi salah satu tipsnya ya, kalau misalkan Sobat PR juga di rumah pengen nonton film hantu tapi ngerasa udah kayak takut duluan, ya cari temen, Iya, gitu. Ica juga sama, kalau misalkan mau nonton ya jangan sendiri, Ca. Cukup hubungan aja sendiri. Itu sih. Aduh, aku jadi pembuli di sini, ya Allah. Emang aku tuh dibully terus sama Tiwi, mau lagi on air sama off air juga ya dibully. Enggak ya? Enggak ya? Gak salah lagi. Enggak salah. Ya gitu, jadi ya, aku tuh baru pertama kali, padahal aku tuh suka film thriller, terus horor gitu, baru pertama kali si film inilah yang bikin Ngebuat aku tuh mikir-mikir. Karena terakhir nonton The Medium juga, Midsommar, The Medium kan waktu itu Thailand tuh yang sempat rame, itu juga sama, agak-agak annoying, cuman kayak aku nggak tahu ya feeling aku kayaknya si Incantation ini tuh kayaknya lebih serem gitu, lebih Menurut kamu juga? disturbing sih kalau aku nontonnya tuh sambil ngintip kebetulan karena kayak gini ya. Jadi ya. Gini. Sumpah kalau aku ngintip gini. Kalau aku ngintipnya gini, jadi agak-agak samar, tapi intinya sih gitu. Emang ya. mengganggu banget gitu. Emang mengganggu banget. Tapi bukan kayak ke hantu kayak gitu, lebih ke mengganggu ke sound kali ya, yang kayak gitu. Sound sih nggak gitu ya. Suasana Cuma kali ya suasana dibuatnya. Aku cuman berani nonton trailer aja, itu juga kayak
Baiklah saya pikirkan. Kalau di gitu ya. komik mungkin udah ada titik-titik ya di situ. Iya. Tapi coba tahajud dulu apa ditonton, kamu minta petunjuk. Aduh, Gitu. iya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya Sobat PR ya. Itu adalah namanya kalau dari psikologi kita juga bisa membahas bahwa yang namanya kita melihat sesuatu gitu ya, kita pasti akan menarik sugesti dari hal tersebut dan itu adalah transfer energi namanya kalau di spiritual. Transfer energi itu adalah saat kita melihat sesuatu dan apa yang menjadi vibrasi di sesuatu yang kita lihat itu bisa kita rasakan. Atau empati. Empati kita naik, sugesti kita naik gitu. Kalau kita dalam ketakutan, kalian mau ngerasain nggak atau sekedar membayangkan nggak orang skizo atau orang-orang yang halusinasi tinggi itu kayak gimana awalnya? Kalian pernah ngerasa lagi takut? Sering sih. Ya kan? Kalau orang yang rasa takutnya nih ya, Sobat PR, rasa takutnya masih ambangnya normal lah ya. Itu tuh begitu kalian takut, halusinasi kalian mulai muncul. Ini kayaknya di belakang ada sesuatu nih. Oh iya, sering Berarti- banget di kamar mandi Nah. karena kamar mandiku kan ada yang kaca gede gitu Iya kan? kan. Terus sering banget kayak ada Ada apa bakal nih? ada apa nih gitu. Pikiran mulai kan? Nah, itu Iya. halusinasi awalnya. Halusinasi itu mulai dari bisikan diri sendiri. Nah, orang-orang skizo itu sekitar 10-20 kali lipat dari itu. Sampai sih. akhirnya suaranya seperti kedengeran, sampai akhirnya bayangannya seperti kerasa, terus juga mereka seperti benar-benar melihat sosoknya. Yang paling parah tuh kayak gitu. Nah, itu sebenarnya prosesnya. Nah, kalau misalkan Sobat PR di rumah orang skizo tuh kayak gimana sih gitu. Emang sampai segitunya Iya, ya, kadang sampai suka segitunya. sampai kayak histeris sendiri Iya kan, juga kan histeris kan. merekanya. Kadang kan suka ini nggak, mandi aja di kamar mandi. Ini mah relate pasti sama kalian. Begitu kalian abis nonton film horor, terus kalian mandi di kamar mandi, keramas kan merem ya. Oh iya. Langsung kayak merem kan, cepet-cepet langsung kan gitu. Ya kan, langsung cepet-cepet kayaknya ada sesuatu di depan. Temanku saya. ada yang cerita kayak gitu, dia habis nonton apa yang terakhir KKN ya kemarin terakhir kan ada KKN yang adegan itu. yang mandi. Nah temanku habis nonton itu Langsung Terus kebawa. cowok padahal dia cerita terus dia bilang iya aku habis mandi terus aku kayak sok aja kalau berani, terus dia jadi sompral sendiri, sok aja kalau berani gini-gini karena dia takut gitu, tapi malah jadi sompral. Itu tuh power of sugesti, artinya kan itulah juga kenapa suka harus pakai disclaimer kayak gitu. Kadang itu sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab ya. Karena memang ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya kayak gitu dan akhirnya dia betul-betul kebawa ke pikirannya dia, akhirnya sugestinya dia terbawa kemana-mana, terus dia terganggu gitu. Nah, yang kayak gitu kan perlu diperingati. Nah, peringatan itu juga bisa menjadi bagian dari marketingnya mereka, ngebuat orang tambah penasaran. Cuman intinya adalah Strategi. itulah yang disebut dengan transfer energi gitu. Sylvie ketawa, aku belum tahu nih apa sih yang kamu ketawain gitu. Tapi ngelihat kamu ketawa tuh aku jadi pengen ketawa. Nah, ya. itu transfer Oh. energi. Oh iya iya. Kayak iya, kita iya, ngeliat iya. Kang Fauzi juga. Iya kan baru ngelihat tampangnya aja. Ih. Baru hai Jadi sama masuk kantor ya. sama kayak bersin nggak? Oh iya bersin. Nguap bersin ya, nguap sering ya kan? banget. Nguap, bersin itu adalah bagian dari sugesti kita karena otak kita merespon kayak gitu. Jadi secara psikologi atau secara logis itu bisa kita bahas kayak gitu. Dia langsung nguap Kenapa Wi? kan? Kita baru cuma ngomong nguap aja. Si Uwi gitu. Makanya kita Emang kalau- ngantuk aja kali. Iya, kalau misalkan kita mau lebih berani lagi, kita lebih ke self control aja jadinya. Kita kontrol diri aja udah tau lah itu juga film, itu namanya juga kayak tetap industri hiburan ya Iya gitu. Cuman dia hiburannya pilihannya ke arah situ, adrenalin gitu ke kita. Kita juga butuh untuk memicu adrenalin kita. Nah, apapun yang kita rasakan setelah dari situ sebenarnya sama aja dengan kayak film cinta, drakor. Iya, Orang iya. tuh baper gitu. Baper Iya, banget sih baper kalau banget nonton sih. drakor, aduh. Nangis lihat tuh. Sampai kayak pengen punya. Adit tuh kan Pengen kalau punya udah ayang. drakor langsung dia mau nggak bisa langsung kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi tidak hanya sebenarnya film horor atau thriller. Cuman film horor dan thriller itu memiliki daya tarik ke diri kita itu ke arah negatif gitu. Negatif itu lebih kencang, apalagi kalau misalkan adegannya sadis. Jadi menurut menurut psikologi itu kalau kita melihat adegan-adegan sadis, itu tuh ada syaraf kita itu yang agak rusak atau terganggu jadinya. Gitu. Bahkan bukan hanya dari situ, dari soundnya juga. Iya iya. Karena ada
ada gelombang sound Orang yang harus ngejeritnya dikeluarin. lah, Iya. apa gitu. Nah, gelombang sound itu tuh bisa juga mempengaruhi syaraf kita. Nah, itulah yang akan menekan dan akhirnya bisa menjadi halusinasi untuk kita. Jadi seperti kita terngiang-ngiang gitu. Kadang pas kita tidur masih keinget satu adegan gitu, dan akhirnya sampai suaranya, suasananya Nempel banget nempel di ke pikiran. kita. Jadi yang nempel itu bukan hantu atau apa, sebenarnya itu adalah ciptaan dari kita sendiri, dan akhirnya si halusinasi dan imajinasi kita itu terbentuklah menjadi sebuah energi di sekitaran kita. Jadi kita sendiri yang membentuk dan akhirnya itu sendiri yang mengganggu kita. Makanya sebelum kita menonton kayak gitu, mau nonton kayak gitu dan tahu bahwa ini tuh kayaknya serem banget dari cerita-cerita orang, diusahakan suasananya juga kitanya lagi oke gitu kondisinya. Jadi kita lagi oke kondisinya, siap untuk menerima hal-hal seperti itu. Terus lebih bagus lagi kalau kita ada temannya. Iya, iya. Nontonnya siang-siang kali ya. Nontonnya Iya. sama Ayang gitu ya, nontonnya. Ayang biar, haus. biar bisa. Kalau takut tuh gini. Di mana Ayang? Oh, ya Allah. Di mana Ayang? Di mana Ayang? Kalau takut kan gitu, jadi Ayang. Tuh, Nggak gitu sih. Sobat PR, Yang- dua lo di sini punya stok, belum sold out. Ya Ada ampun. Berarti Kak, kalau misalnya untuk orang-orang yang mental health gitu, mereka juga nggak bisa sembarang nonton film ya Kak? Oh, nggak Karena bisa ke-trigger itu tadi ya. Iya, mereka ada nih, aku punya klien, dia punya skizofrenia, memang sudah 8 tahun. Terus dia coba nonton drama Korea, dan sampai berbulan-bulan dia nggak bisa lepas dari sosok cerita itu. Itu cerita apa? Cerita cinta aja, Cinta, drama oh, Korea kan iya. cinta, terus akhirnya Bucin. mungkin tidak bersatu atau sedih lah mungkin iya, endingnya. iya. Kebawa gitu. Kebawa, dan itu tuh kebawanya tuh bukan cuma kayak kalau kita paling kan aduh inget cerita inget drama itu sedih gitu doang kan Iya, ya. Tapi sekilas abis doang. itu udah gitu kan. Ini enggak, dia benar-benar nangis, dia benar-benar galau, dia Jadi kayak benar-benar terlibat gitu iya, ya. dia seperti Pemain nggak utamanya. bisa, iya gitu. Jadi kayak dia merasakan gitu, aduh dia jangan sampai, dan kebawa stres gitu sama dianya. Nah itulah yang memang tapi itu bisa jadi ini loh, tolak ukur mental kita sehat nggak sih gitu. Mental kita sebenarnya dalam kondisi yang oke nggak sih waktu kita nonton itu, seberapa besar trigger yang kita terima gitu. Karena sebenarnya kadang kalau kita mau memicu adrenalin itu mulai terpicu sejak dari awal. Dari awal mau kita lakukan hal itu. Jadi kalau udah ada niat gitu, kalau udah niat aja tuh udah termasuk itu. adrenalinnya. Mau masuk rumah hantu aja deg-degannya dari waktu ngantri kan? Iya, iya. Iya kan? Atau iya, kan dari ingat, sejak ingat. lihat rumah hantu terus udah kepikiran nih, kayaknya masuk, tapi langsung adrenalin tuh Iya, iya. kena. Nah pas kita mau bener-bener, tapi kan setelah kita masuk gitu ke rumah hantunya, takut teriak-teriak bla bla bla, udah keluar ketawa lagi. Iya. Terus ya udah lupa aja gitu. Cuman ada juga yang masih keinget gitu, sampai ada yang bilang itu di rumah hantu itu sebenarnya ada hantu beneran. Mulai deh ada tuh isu-isu itu yang sering kayak banget. begitu, kan? Itu sebenarnya hantu beneran, aku tadi lihat penampakan. Nah itu karena halusinasi itu pasti terdorong di tengah suasana kayak gitu tuh. Kalau suasananya lagi serem ya pasti yang kedorong itu kan penampakan atau apapun. Tapi kalau misalkan suasana lagi hujan, gerimis, romantis, yang terbayang apa? Mie instan lah, jelas. Mie instan lah jelas. Udah beda Instan ya sih. otak kita. Kalau antara ayang sama mie instan, Nah, mie instan sih. Ayang. Ayang haus, dia udah menanti ayang. Mendingan mie lah. Iyalah jelas. kenyang. Mie nggak nyakitin, cuma ngenyangin kan. Waduh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tentang seputaran kaitan tentang tontonan atau apa yang mempengaruhi mental gitu? Atau pernah ngalamin sesuatu nggak Kak, kamu kalau pas lagi nonton gitu, Enggak yang sih. paling terbawa suasana untuk kalian? Kalau aku lebih ke percintaan. Oh, Iya baper, sih, baper, iya nggak sih? Iya. Jadi kayak Percintaan tuh kayak sakit hati gitu. ya kalau misalnya ke horor sih aku Paling sehari penakut. dua hari doang. Takut. Kalau Takutnya. percintaan tuh kayak jadi ngebayanginnya aku jadi pemeran utamanya. Oh, gitu. Ica juga sama, lebih ke pemeran, Drakor sih. pemeran lagi. Lebih ke drakor sih, soalnya kalau misalkan horor ya paling sehari dua hari ya horor ya, yang hantu-hantu doang gitu. Tapi ya sadis-sadis itu kadang suka tiba-tiba keinget gitu. pas Cuman lagi, oh yang sadis. yang sadis Oh, iya. gitu. Tapi kalau drakor percintaan emang terbaik. Langsung kan? Udah kan wujudnya ganteng-ganteng, Iya. cantik-cantik gitu. Jadi ada ngayal-ngayal Iya, dikit. Pokoknya Iya. dui banget lah ganteng-gantengnya. Gimana Iya. poninya ganteng? Poleng coba, opa.
gitu ya ke Dwi mah. Jadi ngayal-ngayal dikit lah sama Iya. si artis itu. Wah, coba aja kalau Oh, ketemu kayak langsung gitu. Ya fantasi, halu sih, jadinya halu. fantasi. Oh. Jadinya halu sih jatuhnya. Nah, itu bahagian mana tuh? Mendingan halu atau Nah, semuanya halu sebenarnya Oh, cuma semuanya tapi halu. lebih enak halu tentang cinta Iya. nggak sih dibandingkan tentang hantu kan horor-horor kayak Iya, gitu. iya. Kalau aku sendiri ya, dari dulu malah lebih seneng memang film yang sadis-sadis. Oh, bacok-bacokan gitu. Ya yang kayak gitu, makanya sama kakakku atau sama saudara-saudara suka disebut, "No, udah memang psikopat lu mah," katanya. Oh, iya. Karena memang seneng, kadang aku suka nambahin gitu, suka berkomentar di film itu gitu. Itu harusnya pas lagi digitu ya ditarik terus gini gitu. Nah, sekarang aku mau nanya, Kak Tiwi kalau buka snack, terutama ya percikian gitu ya. Nah, Bukanya gimana? bukanya dari samping atau dari tengah? Dari tengah lah. Oh, bagus. Soalnya katanya kalau dari samping, psikopat. Aku dong. Oh, tergantung Nah, kalau ini. ada sobekannya dari samping ya dari samping. Soalnya gitu, adek aku gitu. pernah bilang pas aku buka dari samping gitu, ih psikopat kata dia gitu. ya? Iya. Oh, berarti enggak dong, Katanya aku sih itu normal. kalau buka ciki dari samping psikopat kata. Aku lebih seneng ke gitu. Atau di gitu. Kalau dia imajinasi. Kalau gitu. Gitu. Stop, jangan berhalusinasi sobat PR ya. Kita emang lagi agak-agak gila ngebahasnya kali ini. Cuman memang seru dan ini memang harus diluruskan ya untuk sobat PR sekalian bahwa yang namanya nonton-nonton hal kayak gitu memang ada tontonan-tontonan yang kurang layak untuk kita tonton karena tidak semua orang bisa menerima sugestinya atau bisa menerima suasana dari visual yang disajikan, visual dan audionya gitu ya. Secara penerimaan syaraf otak kita itu berbeda-beda. Nah, makanya ada beberapa film atau beberapa sound gitu yang memang tidak boleh dipublish secara umum karena itu sudah terbukti bisa merusak jaringan otak kita, syaraf kita gitu. Karena itu tuh apalagi sound ya kayak audio gitu. Iya. Ada audio yang memang bisa membuat dari telinga tuh ngerusak ke syaraf otak dan itu makanya kan ada kan cerita-ceritanya yang bisa jangan sering ngedengerin ini sama anak karena itu bisa ngerusak jaringan otak anak dan segala macam. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi dan apa yang kalian rasakan itu tuh belum tentu bahwa itu adalah fenomena supranatural. Nah, kalaupun terjadi fenomena supranatural menurut kalian kayak kejadian mistis setelah kalian nonton atau setelah kalian melihat film-film yang serem, itu sebenarnya adalah bawaan dari sugesti kita sendiri. Sugesti kita sendiri yang akan menciptakan energi dan vibrasi itu di sekitaran kita. Dan akhirnya kita jadi malah merasakan seolah-olah itu terjadi sama kita. Dan memang iya gitu. Itu memang terjadi, orang itu diciptakan sama kita. Sekarang gini, kalau misalkan Sylvie mikirin terus ya, ini kayaknya di belakang aku ada sesuatu deh. Itu akhirnya kan terbentuk tuh di belakang kamu jadi ada sesuatu. Terus kerasa kan jadinya kayak ada Ya apalah. hawa yang berbeda atau apa. Nah, sama seperti itu. Jadi ada merinding, ada apa. Itu efek-efek timbal baliknya. Tapi kalau disebut apakah bener si setannya nyamperin gitu ya enggak kayak gitu. Tapi lebih kita aware secara psikologi. Iya. Gitu. Oke. Dwi, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada keluar kamu. mulai galak. Pressure ya, Wi. Anda tidak berguna. Lala pressure katanya gitu. Nyimak. Gitu. Jadi ada lagi Nyimak. nyemak. Langsung Mie kepikiran. nyemek kali. Enggak, langsung kepikiran stiker. Oh, nyimak. Film stiker WA. Ya. Tapi ternyata Kak, kayaknya bukan suara aja ya, tapi gambar. Kalau Gambar. suka ada kan kayak di Netflix gitu, peringatan gambar ini tuh muncul cahaya-cahaya yang itu biasanya kalau Cahaya kayak gimana tuh? kayak apa sih, kalau misalnya ada laser iya. laser gitu, terus perhatian untuk yang punya penyakit epilepsi gitu-gitu ya nggak sih? Iya. Nah itu jadi Itu makanya menurut aku juga memang hal-hal seperti itu jauh lebih ke psikologi. Karena pencahayaan dari visual aja ya, visual yang kita terima itu dari cahaya lampunya, warnanya gitu ya, terus abis itu didukung dengan sound, akhirnya itu kan mereka tuh jadi kolaborasi yang bisa mengganggu dari penglihatan, terus juga dari pendengaran kita. Nah itu untuk orang-orang tertentu yang tidak kuat, bahkan memang sudah punya penyakit bawaan, itu nggak bisa, Cak. Kayak misalkan penglihatan ya, kita kelihat di film itu atau di visual yang kita lihat tuh ada cahaya-cahaya dengan warna-warna tertentu.
kecepatan tertentu gitu ya, ditambah lagi dengan audio yang bisa ngebuat gelombang suara yang merusak ke syaraf gitu. Itu emang udah ada gitu, ada pembahasannya tersendiri gitu, bahwa yang seperti itu tuh berbahaya. Makanya banyak disclaimer. Makanya kan ada juga yang di dark web kayak video-video yang nggak jelas. Tapi itu bukan masalah videonya, tapi visualnya yang aneh. Jadi ngebuat kita mikir kan, ini ngapain sih gitu. Dan sesuatu yang aneh terus juga nggak jelas, kadang kan creepy ya jadinya ke kita, nih ngapain sih gitu. Ditambah lagi ntar ada cerita bahwa ini tuh sebenarnya begini di balik videonya. Ditambah lagi ada, terus kan biasanya cahayanya tuh aneh gitu, kedap-kedip yang nggak jelas gitu. Terus udah gitu suaranya juga yang gitu, yang aneh-aneh. Itu memang katanya itu adalah sesuatu yang memang dikeluarkan untuk merusak mental orang. Sekarang kebayang kalau misalkan kamu dikasih tontonan se-creepy itu terus diulang gitu kan, itu lama-lama jadi terganggu terus akhirnya kena deh gitu syarafnya ya, udah bukan sekedar mental health-nya atau psikisnya lagi, tapi syaraf. Jadi kan fisiknya udah kena, nah di situ kadang orang jadi konslet gitu, jadi kayak pikirannya aneh, terus juga jadi terganggu tidurnya, segala macam seperti itu. Tapi mungkin nggak sih ini aku penasaran aja tuh, kayak ada nggak sih orang yang kuat-kuat aja, yang cuek-cuek aja gitu? Iya. Saya contohnya. Jadi kayak dikasih nonton apa, kayak film horor itu aku nggak suka bukan karena takut, nggak suka jump scare aja. Ngagetin gitu ya. Karena kan biasanya saya ngagetin orangnya, jadi pas dikagetin, kayak karma banget sih, nggak suka gue gitu. Saya benci malah gitu. malah ngambek kalau gue yang dikagetin. Kayak Adit kemarin tuh. Iya, parah banget. Keselak yang kemarin sore ya. Keselak mangkok kan. Yang lagi makan kan katanya. Itu aku juga kaget sampai teriak kan. Macam gitu. Jadi ada yang mentalnya emang kuat biasanya ya, yang dia itu logikanya kuat banget, orangnya sangat-sangat logis. Karena biasanya orang logis gini, kalau dia udah mau nonton itu berarti dia udah siap. Kalau misalkan dia sampai nggak mau nonton itu ya karena dia malas aja gitu. Kayak aku nggak mau nonton film horor, kurang terlalu suka gitu film-film horor. Karena aku tahu aku tuh nggak suka jump scare gitu. Jadi kalau ada itu tuh pasti distract banget buat aku gitu. Tapi kalau misalkan thriller gitu, aku nggak keganggu gitu dengan film-film yang darah-darah kayak gitu tuh, nggak yang gimana gitu. Malah ya seru aja buat aku, karena dia kan nggak ngagetin ya, cuman bikin gitu, geli gitu kayak gitu doang. Ada yang kuat, yang segalanya ditonton gitu kan. Sherling Dwi yang semuanya ditonton. Sherling, boleh di chat PM personal chat, personal message. Duh, anak muda zaman sekarang ya gitu. Jadi nggak usah takut, Ca. Kalau mau ya kita nonton rame-rame tuh. Apalagi kan kita filmnya lagi viral kan gitu. Pasti kalau kita nobar ya filmnya segitu ya, nobarnya gitu doang. Tapi kan kita merencanakan makannya apa. Apa. Nontonnya nggak seberapa, makanannya bread. Lesehan semuanya gitu kan. Jadi oke, Sobat PR, untuk pembahasan kali ini adalah bagaimana sebuah film atau cerita bahkan gitu bisa mentransfer sesuatu ke dalam diri kita. Dan sebenarnya apa yang terjadi itu adalah masalah psikologi kita atau mentality kita menerima itu. Sebagai manusia itu sangat wajar, hanya berbeda-beda responnya. Ada yang memang dia itu responnya kencang, tarikannya, sehingga itu sangat mempengaruhi ke arah negatif. Tapi ada juga yang karena dia logisnya tinggi, dia ngerasa ya udah sih itu cuma film gitu. Pasti tetap kebawa gitu suasananya, tapi nggak yang sampai setelah itu terus terbawa, terus akhirnya secara mental jadi kayak terganggu tidurnya, jadi ketakutan gitu. Jadi nggak usah takut juga nonton film yang kayak gitu. Hanya kalau memang ngerasa diri kita ini tidak kuat dengan hal-hal yang bentuknya mengganggu, sadis, serem, dan itu tuh bakal berefek sama kita bisa mempersiapkan diri dulu aja. Bisa bawa teman, bisa juga kita sendiri. Kalau pas mau nonton ya jangan malam-malam kayak kata Ica tadi, jadi siang hari gitu kan. Beda ya suasananya kalau siang hari itu jauh lebih berani lah gitu kita. Jadinya kita juga mensituasikan diri kita dulu gitu. Apakah kita bisa untuk menerima transfer energi dari apa yang disuguhkan itu,
atau memang lebih baik nanti aja deh kita siapin dulu deh diri kita, dan itu jangan sampai apaan sih cuma film doang harus mempersiapkan diri gitu. Nah, Ya, tapi jangan memang salah begitu. ya Kak, Iya. itu malah bisa berefek ke mental berefeknya kan. ke mental. Jadi jangan dianggap remeh juga gitu, hal-hal kayak gitu tuh hal-hal kecil gitu. Makanya ada beberapa film itu betul-betul sampai tidak boleh ditayangkan karena efeknya itu sudah terlalu banyak negatifnya ke orang-orang, kayak film yang bisa memicu orang suicide. Itu kan ada gitu, dan itu juga kan harus lagu. Iya. Lagu juga ada kan. Lagu Dari kayak ada sound sih zaman artinya. dulu ada lagu. ada kan, dari arti lagunya, dari mungkin soundnya yang ngebuat orang tuh jadi kayak punya halusinasi. Kayak ada maksud tertentu, Dorongan, iya. Apalagi kalau ada propaganda cerita-cerita di balik itu gitu kan, Iya, ditambahin bumbu. ditambah yang kayak gitu. Terus suasana psikologi orang saat lagi ngedenger itu kan beda-beda. Kalau kita lagi nggak ada masalah, kita baik-baik aja, terus dengerin lagu-lagu kayak gitu atau nonton film kayak gitu kan santai ya, nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kita sendiri lagi galau, terus dengerin lagu galau, udah deh. Combo gitu. galau. Sudah? Tidak ada yang penasaran lagi? Tidak Sudah? ada. Siap? Berani Kita sih menonton? udah ready buat nobar. Oh iya dong. Kalau aku ngumpulin keberanian dulu. keberanian dulu. Iya. Untuk apa menjalani hubungan? Gak ngomong loh saya. Untuk mencari ayam. Oke Sobat PR, senang banget kali ini di edisi kali ini atau di episode kali ini kita udah bisa ngebahas yang jauh lebih slow, santai tapi punya makna ya, dan ini memang banyak menjadi pertanyaan mungkin bagi setiap orang bahwa apakah semengerikan itu kalau nonton yang udah ada disclaimer-nya atau gimana. Jadi penjelasan tadi semoga bisa memberikan informasi yang membuat lebih terbuka dan memberikan masukan, oh ternyata seperti ini. Jadi tergantung dari sudut pandang Anda untuk melihat, mau dari psikologi atau supranatural, bebas. Oke, aku Pratiwira Marta bersama Kak Silvi dan Kak Ica. Kita pamit dulu, ketemu lagi di Spiritual Journal selanjutnya setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Lanjut, Pi. Jangan lupa teman-teman Sobat PR semua untuk follow sosial media Pikiran Rakyat. Ada Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada request untuk bahas apa, bahas pembahasan isu-isu supranatural, mental health, love life juga boleh, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk kalau misalnya teman-teman kalau butuh konseling gitu ya, lagi bingung, gundah gulana, bimbang, langsung aja ke Katiwi di Down below. sini, di down below. Oke, thank you semuanya. Kita bertiga pamit, kita ke kamera situ. Bye-bye. Bye.